Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan warga terdampak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selengkapnya telah terhubung bersama kami Kabid Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Demak, Suprapto. Selamat pagi, Pak Suprapto. Selamat pagi, Ibu. Semangat. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya. Saya selaku Kabid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Demak untuk sedikit memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Demak, khususnya umumnya di Nusantara Indonesia. Untuk kegiatan banjir yang berada di wilayah Kabupaten Demak, ini sebenarnya untuk di Demak itu memang sungainya itu sungai pembuangan, ya. Sungai pembuangan, jadi bukan banjir karena air yang dari Demak, cuman ini banjir karena di hulu di wilayah Solotigo itu mengalami hujan yang tinggi sehingga airnya juga masuk ke wilayah Kabupaten Demak. Untuk pembuangannya tetap melalui Demak menuju ke lautnya. Untuk dari kegiatan banjir di saat ini melalui dari Sungai Tuntang yang sumber airnya pertama dari daerah Solotigo, Rawopening, kemudian masuk ke Purwodadi, baru masuk ke Demak. Untuk sampai di Demak sendiri yang terlewati itu ada 4 kecamatan. Kemarin dari tanggal 18 itu untuk di Desa Trimur. Pak Suprapto, lalu bantuan apa Pak yang saat ini paling dibutuhkan sekali oleh masyarakat terdampak di sana Pak? Sebentar, saya tak menyampaikan dulu untuk dari lebih detailnya lagi. Jadi untuk dari desa atau kecamatan yang selain di Kecamatan Bonang itu hanya limpasan. So, dari foto yang ada ini tuh di wilayah Ploso, Kecamatan Karangtengah. Ini bukan karena jebol, karena memang ini wilayahnya di wilayah bantaran sungai, ya. Di bantaran sungai tidak ada tanggulnya, sehingga setiap di Sungai Tuntang itu terjadi debit air yang tinggi, pasti juga terjadi demikian. Jadi yang untuk asli dari tanggul yang jebol itu yang di Kecamatan Bonang, itu jebolnya itu di Desa Karangrejo dan Desa Kembangan, sehingga bisa meluas sampai ke 7 desa di wilayah sekitar. Lain yang dievakuasi ini termasuk yang di Ploso, ini untuk limpasan, berarti limpasan dari sungai yang memang sungai itu tidak ada tanggulnya. Yang jebol untuk yang di Bonang, ya. Baik, Pak Suprapto. Baik, Bapak, kami ingin tanyakan lagi Pak, ini terkait para pengungsi. Sebetulnya sekarang jumlahnya ada berapa banyak dan distribusi bantuannya seperti apa Pak? Apakah sudah cukup bantuan bagi para pengungsi dari pemerintah daerah setempat? Untuk sampai saat ini memang tidak ada pengungsi, Bu. Sampai saat ini tidak ada pengungsi. Sudah beberapa kali ada masyarakat yang laporan ke kami, minta untuk diungsi, untuk minta dievakuasi. Ternyata sampai di lapangan juga tidak ada yang mau dievakuasi. Jadi sampai dengan saat ini di wilayah, khususnya di wilayah Bonang, itu memang sudah kita siagakan perahu, kita siagakan petugas. Suatu saat ada minta evakuasi, kita lakukan evakuasi. Tadi sampai saat ini memang tidak ada, sampai dengan pantauan kami tadi sore jam 5 itu tidak ada pengungsi sama sekali. Tadi semua masih bertahan di rumah masing-masing. Untuk yang di Ploso itu memang kemarin sempat ada pengungsi, cuman dari kemarin sore juga sudah tidak ada lagi, sudah kembali ke rumah masing-masing. Untuk dari bantuan memang baru tadi dari kemarin itu sudah diluncurkan. Terus untuk hari ini nanti juga Ibu Bupati mau meluncurkan bantuan logistik ke wilayah banjir yang berada di Kecamatan Bonang. Begitu Ibu. Baik. Pak Suprapto, lalu bagaimana dengan tanggul yang kondisinya informasinya itu jebol? Kapan itu akan diperbaiki Pak? Untuk tanggul jebol kan perbaiki ini tadi sudah dilaporkan Mas Budi, sudah dimulai untuk perbaikan, karena itu akses alat berat yang mau masuk ke lokasi itu agak kesulitan sehingga tidak bisa dilakukan untuk bersamaan dalam perbaikan. Jadi dari mana yang bisa kita lewati alat berat dulu, baru itu kita tutup, nanti maju lagi, karena tidak bisa langsung kita tutup dengan menggunakan beberapa alat berat yang ada harus untuk melakukan kegiatan di situ.
Iya. Lalu solusinya apa Pak? Langkah yang akan dilakukan dalam waktu cepat mengingat tanggul juga harus segera diperbaiki agar banjir tidak terus meluas. Oke, untuk yang dari kita lakukan dari BPWS itu kan untuk dari perbaikan tanggul dari BPWS dan Diputaru. Ini Diputaru dan BPWS sudah bekerja semaksimal mungkin sehingga dari pembendungan itu harus dilaksanakan dari kemarin, hari ini sudah dapat 70%. Jadi cara maksimal jam kerja, jam tayang yang kita pertambahkan biar untuk cepat tertutupnya dari tanggul-tanggul tersebut. Baik, terima kasih Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Demak, Pak Suprapto telah memberikan update-nya bersama kami dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.